Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Febra Anjar Kusuma, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruang Zoom ini untuk berdiskusi dan menyaksikan presentasi dari kelompok 4 pada pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri. Di sini ada saya sendiri sebagai moderator Miko Supiano dengan NPM 21752050. Ada rekan saya Muhammad Ilham Hamid. Kemudian ada Nadia Yaumil Lestari, ada Nintan Septiana dan Oktaviani. Kami di sini akan membahas dengan tema geopolitik atau wawasan Nusantara sebagai pandangan bangsa Indonesia dengan mengambil studi kasus yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan. Next. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian geopolitik. Jadi geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada pencaturan politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam yang ada di dalam wilayah tersebut. Itu sedikit penjelasan pengertian geopolitik. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia Yaumil Lestari. Kepada Nadia Yaumil Lestari, dipersilakan. Terima kasih kepada Miko Supiano. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Di sini saya akan memberikan contoh kasus geopolitik di Indonesia, yaitu sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dari NKRI. Yang pertama, asal mula persengketaan Sipadan dan Ligitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mulai muncul pada tahun 1967. Hal ini berawal dari pertemuan hukum laut antara kedua negara, yang masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Adapun faktor penyebab persengketaan Sipadan dan Ligitan. Yang pertama, wilayah kedua pulau yang merupakan pulau terluar dari Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Yang kedua, pemerintah Indonesia cenderung menelantarkan kedua pulau tersebut dengan kondisi tidak terawat. Yang ketiga, Malaysia dan Indonesia sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut sebagai miliknya. Yang keempat, Malaysia telah membangun resort dan mengadakan pembangunan tempat wisata di kedua pulau tersebut. Adapun bukti yang kuat yang dimiliki oleh kedua pihak. Yang pertama, bukti dari Indonesia, yaitu terdapat pada isi pasal 4 Konvensi Belanda dan Inggris pada tahun 1891. Yang menyatakan bahwa kedua negara itu sepakat atas antara jajahan Belanda dan negara-negara yang dilindungi dan negara-negara yang dilindungi Inggris di pulau yang sama diukur dari titik 4 menit 10 detik lintang utara di pantai timur Kalimantan. Dari titik posisi itu, lantas di Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan dua pulau dari rangkaian kepulauan yang terletak di Selat Makassar, di perbatasan antara Kalimantan Timur dan Sabah, Malaysia Timur. Pulau Sipadan memiliki luas 50.000 meter persegi dan dengan luas 10,4 hektar terletak 15 mil laut sekitar 24 km dari pantai Sabah, Malaysia, dan 40 mil laut sekitar 64 km dari pantai Pulau Sebatik, Indonesia. Sementara Pulau Ligitan merupakan gugus pulau karang seluas 18.000 meter persegi dan luas 7,9 hektar yang terletak 21 mil laut 34 km dari pantai daratan Sabah dan 57,6 mil 93 km dari pantai Pulau Sebatik di ujung timur laut Pulau Kalimantan Borneo yang luasnya 7,9 hektar. Yang kedua, bukti dari Malaysia. Negara Malaysia juga memiliki bukti, yaitu yang pertama Traktat Paris tahun 1809
yang merupakan perjanjian perbatasan Malaysia dan Filipina. Kemudian, perjanjian Spanyol-Amerika pada tahun 1900 dan perjanjian Inggris-Amerika Serikat pada tahun 1930. Selain dengan dasar perjanjian-perjanjian tersebut, sipadan dan likitan merupakan hak turun-temurun dari Sultan Sulu yang menyerahkan kepada Spanyol, Amerika Serikat, Inggris, dan kemudian kepada Malaysia setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1963. Sehingga Indonesia tidak mempunyai bukti cukup kuat untuk mengklaim sipadan dan likitan, karena setelah ditinggalkan Belanda, Indonesia menelantarkan kedua pulau itu. Yang ketiga, hukum internasional adalah hak atas wilayah yang bisa diperoleh pihak ketiga bila wilayah tersebut diterlantarkan untuk waktu kurun lama oleh pemilik aslinya. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia Yomilista yang telah memaparkan materi. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Oktaviani. Kepada Oktaviani dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan membacakan tentang kesalahan pahaman antara dua negara. Terjadi kesalahpahaman kedua negara tentang definisi status quo. Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tidak boleh ditempati atau diduduki sebagai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Indonesia terbuai hingga pada Oktober 1991 Indonesia dikejutkan ketika tiba-tiba Malaysia mengeluarkan peta yang memasukkan wilayah sipadan dan likitan ke dalam wilayah Malaysia. Penyelesaian sengketa kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Secara bilateral atau diplomatik, pada tahun 1992, kedua negara tersebut sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral dengan pertemuan pejabat tinggi kedua negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi tersebut menyepakati perlunya dibentuk komisi bersama dengan kelompok kerjasama, Joint Commission, dan Joint Working Group. Dari kedua pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Next. Mahkamah Internasional. Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Mahathir menyetujui rekomendasi wakil khusus pada tanggal 6-7 Oktober 1996 di Kuala Lumpur. Pada tanggal 31 Mei 1997, disepakati Special Agreement for the International Court of Justice in the dispute between Indonesia and Malaysia concerning the sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Oktaviani atas pemaparan materinya. Kemudian pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nintan Septiana. Pada Nintan Septiana dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan putusan Mahkamah Internasional. Pada tahun 1998, masalah sengketa sipadan dan ligitan dibawa ke ICJ. Kemudian pada hari Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasilnya, dalam voting di lembaga itu dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Hasil voting di Mahkamah Internasional, Malaysia oleh antara orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional. Sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia, dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Next.
Udah. Kemudian pembuktian masing-masing negara di Mahkamah Internasional. Yang pertama, Indonesia mengajukan adanya bukti-bukti patroli Angkatan Laut di Belanda di kawasan ini dari tahun 1895 hingga 1928. Yang kedua, Malaysia mengajukan bukti-bukti berupa bukti hukum Inggris. Next. Udah. Kemudian putusan Mahkamah Internasional. Mahkamah berpandangan bahwa berbeda dengan Indonesia yang mengajukan bukti berupa sejumlah kegiatan Belanda dan rakyat nelayan. Malaysia mengajukan bukti berupa sejumlah ketentuan-ketentuan hukum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Nintan Septiana atas pemaparan presentasinya. Oke, baik, pemaparan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Ilham Hamid. Kepada Hamid, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan kekalahan Indonesia. Yang pertama, melihat pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Internasional, ternyata terbukti historis kedua negara kurang bertimbangan. Yang kedua, yang menjadi timbangan utama dari Mahkamah Internasional adalah keberadaan penguasa efektif dan penelitian alam. Next. Kondisi Pulau Simpadan dan Ligitan saat ini. Setelah Pulau Simpadan dan jatuh ke tangan Malaysia, kedua pulau ini berubah menjadi wisataan. Kedua, pulau yang biarkan tak terawat oleh Indonesia. Yang ketiga, Pulau Simpadan dan Ligitan merupakan pulau yang bersahabatan bagi para penyu. Yang keempat, pemandangan pasir putih di tepi pantai terumbu karang yang indah merupakan daya tarik wisata yang kini sangat tersohor. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada Muhammad Ilham Hamid atas penjelasan materinya. Next slide. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang solusi yang diambil untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan kedaulatan di Pulau Sipadan dan Ligitan ini merupakan suatu cara penyelesaian sengketa secara damai, di mana Indonesia dan Malaysia ini memilih Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan sengketa ini. Dasar hukum yang diambil dalam penyelesaian sengketa ini yaitu Pasal 2 Ayat 3 dan Pasal 33 Piagam PBB. Oke, mungkin ke slide yang ada gambarnya, Nat. Ini adalah sedikit sekilas dokumentasi tentang keberadaan Pulau Sipadan dan Ligitan. Next, satu lagi. Dan ini titik merah ini merupakan keberadaan di mana adanya lokasi Pulau Sipadan tersebut. Oke, baik, demikian sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin didiskusikan oleh teman-teman dan ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ya, silakan Indri Septiani. Ya, terima kasih Miko. Di sini saya ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ini supaya peristiwa kayak kasusnya lepasnya Pulau Sipadan sama Ligitan ini tidak terulang kembali gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Indri Septiani atas pertanyaannya, cukup bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, Habib Bahtiar, dipersilakan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Habib Bahtiar dari NPM 217522048. Ingin mengajukan pertanyaan. Bisa dibuka slide yang 14 atau 15 tadi ya? Coba.
Sebelum 14 coba. Sebelum 14. Nah, Hope, ini. Slide 14. Ini bukan Habib. Ya. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai ini, apa namanya? Yang penjelasan mengenai dari keberadaan itu continuous presence, penguasa efektif dan penelitian alam itu yang seperti apa ya? Bagaimana Saudara Habib, bisa diulangi dan lebih diperjelas pertanyaannya? Maksud dari pertanyaan saya itu yang seperti apa itu Mas? Apa atau pengertiannya bagaimana dari pertimbangan utama dari mahkamah ini yang seperti apa? Kan itu di situ adalah keberadaan, penguasa efektif dan penelitian alam. Itu yang seperti apa gitu. Oh ya, berarti dapat disimpulkan pertanyaannya, ini ya, pertanyaan itu yang menjadi pertimbangan utama dari Mahkamah Internasional terkait keberadaan, penguasa efektif, dan penelitian alam ini apa gitu ya? Ya begitu. Oke. Saya belum. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Habib, pertanyaan cukup baik. Mungkin ada satu lagi yang ingin menambahkan pertanyaan dari teman-teman? Memang tidak ada lagi ya. Kalau memang tidak ada lagi, kami mohon waktunya sejenak untuk mendiskusikan dan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, di sini ingin tanyakan menjawab pertanyaan dari saudari Indri. Jadi soalnya itu
apa yang harus dilakukan Indonesia supaya kasus pulau dan legiatan ini tidak terulang lagi? Jawabannya adalah agar peristiwa lepasnya pulau dan legiatan ke tangan Malaysia tidak terulang kembali, perlu dilakukannya pengendalian yang efektif di wilayah perbatasan untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Lalu, Mahkamah Internasional juga memutuskan memberikan keputusan Pulau Sipadan dan Legitan ke negara Malaysia atas dasar pengendalian efektif atau efektif passion yang dilakukan Malaysia atas wilayah itu. Oleh karena itu, untuk pencegahan wilayah ini diklaim oleh negara tetangga, maka wilayah perbatasan harus dikendalikan secara dengan efektif, baik berupa pembangunan maupun patroli, penjagaan dan perbatasan. Pengendalian atau okupasi yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kedaulatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah Saudari Indri puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih Nintan. Ya, sama-sama. Saya ke toilet sebentar ya, dilanjutkan ya. Halo, Nadia. Iya, baik Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, bentar aja. Iya Pak. Oke, baik. Saya di sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Habib. Mungkin boleh ke slide-nya, Nadia. Bisa ke slide-nya, Nadia? Slide 14, ya.
Jadi pertanyaannya kan jawaban yang bisa saya simpulkan sini saya sampaikan bahwa mengapa kan pertimbangan utama dari Mahkamah Internasional itu adalah keberadaan, pengawasan efektif dan penelitian alam. Jadi di dalam mahkamah tersebut, di dalam mahkamah itu adanya pertimbangan dari berkas-berkas yang dikirimkan oleh kedua negara tersebut. Nah, mungkin di sini dilihat dari dokumentasi berkasnya dan kita minim dalam menyajikan data yang akurat terkait batas-batas wilayah antar negara itu. Kemudian juga minimnya hubungan diplomasi dari negara kita yang membuat Mahkamah Internasional ini lebih membuat keputusan dari Mahkamah Internasional ini memenangkan dari pihak Malaysia begitu. Mungkin bagaimana Saudara Habib? Bagaimana Saudara Habib? Maksud pertanyaan saya itu ya, itu loh, misalnya nih penguasa efektif tuh apa gitu loh. Mungkin dari kita juga belum ada yang tahu nih penguasa efektif tuh bagaimana gitu loh, penguasa efektif atau seperti apa gitu loh maksudnya. Oke, saya coba jawab ya, Bib. Penguasa efektif ini itu adalah sebuah pemimpin dengan kekuasaannya yang mampu mengunggah pengikutnya untuk mencapai kinerja yang lebih memuaskan. Nah, mungkin seperti itu tadi harusnya. Oke, terima kasih ya. Oke, baik. Bagaimana dari Indri Septiani dan Saudara Habib Bahtiar, apakah jawaban-jawaban dari kami bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih atas jawabannya. Oke, baik. Mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum saya tutup presentasi kelompok kami pada siang hari ini, saya akan sedikit menyimpulkan bahwa geopolitik ini merupakan suatu kajian yang melihat masalah atau hubungan internasional dari sudut pandang ruang atau geosentrik. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah, dalam interaksi lingkup wilayah dan hierarki aktor. Dari nasional, internasional sampai benua kawasan juga provinsi ataupun lokal. Jadi dari contoh kasus ini yang berkaitan dengan geopolitik dan geostrategi adalah kekayaan alam dan sumber daya yang terkandung di dalamnya dimiliki sebuah negara hendaknya dinikmati dan dimanfaatkan oleh rakyatnya tanpa pengecualian juga bahwa rakyatnya juga mempunyai tugas untuk merawat dan melindungi suatu ketahanan nasional suatu bangsa yang berdimensi astagrata, yang artinya segenap kehidupan nasional yang kompleks dipetakan secara sederhana namun tetap mencerminkan kehidupan nasional yang nyata. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada jawaban dari kami yang kurang jelas. Kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada pemateri ya, sudah cukup baik apa yang sudah dipresentasikan ya, materinya sudah dapat, kasusnya juga dapat, kan begitu. Itu yang lebih penting juga saya kira, karena kalau hanya tataran konsep, tataran teori, materi saja Anda bisa dapatkan itu gitu. Tapi kan bagaimana dengan kasus ini Anda analisis, kan itu yang lebih penting ya, Anda analisis. Kenapa? Karena Anda adalah mahasiswa, bukan pada tataran konseptual saja. Wawasan Nusantara itu supaya kita itu lebih paham, lebih tahu tentang keindonesiaan, tentang apa potensi yang kita punya
kan gitu ya, tentang potensi apa yang kita punya bisa untuk menyelesaikan masalah bangsa Indonesia. Sebenarnya itulah, kan gitu ya, bahwa harus dipahami ya, dalam pandemi misalnya kita mau lakukan apa, kita punya potensi apa dalam pandemi ya. Ketika ada pulau yang diaku oleh negara lain, nah kita bisa apa? Nah itu kan harus benar-benar dipahami gitu, harus bisa kita lakukan sesuatu, kan begitu. Tidak kita hanya teriak-teriak saja, oh itu Indonesia. Nah mana dasarnya? Kan gitu. Jadi begini, pada waktu tahun 1950-an ya, itu terjadi kegaduhan politik yang luar biasa. Ya biasalah kalau namanya demokrasi itu ya gaduh, ya berisik, ya ribut, kan begitu. Ya, terjadi kegaduhan politik luar biasa. Tapi ingat, pada tahun 1950-an itu ada satu orang yang sangat jenius. Satu orang yang memikirkan bangsa dan negara ini. Salah satunya adalah atas nama Insinyur Juanda. Makanya ada deklarasi Juanda di tahun 1954. Loh, kenapa Pak jenius? Kenapa dia memikirkan bangsa Indonesia? Karena dia tidak mengikuti kegaduhan politik itu.